rekan sosiologi. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas konsep reintegrasi sosial dan upaya reintegrasi sosial. Reintegrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penyatuan kembali, pengutuhan kembali. Secara umum, reintegrasi sosial mempunyai arti yaitu sebagai upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial akibat adanya disintegrasi dan disorganisasi sosial. Dalam reintegrasi sosial, sarana mengendalikan konflik sangat dibutuhkan masyarakat yang berkonflik, entah karena masalah perbedaan pendapat, suku, ras, dan agama. Untuk itu, sifat reintegrasi sosial adalah menetralkan setiap konflik yang terjadi pada masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, reintegrasi sosial adalah proses memperbaharui nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan. Kondisi ini kemudian disebut dengan disorganisasi dan disintegrasi sosial. Awal mula terjadinya disorganisasi karena adanya situasi tidak sesuai dan seimbang dalam masyarakat, atau dengan kata lain, ada satu sistem sosial di masyarakat yang tidak berfungsi dengan baik. Berikutnya, upaya reintegrasi sosial. Hal-hal yang dilakukan agar masyarakat tidak bertentangan dengan pemahaman tentang reintegrasi sosial dalam kehidupan sosial. Yang pertama, individu harus sadar akan pentingnya berbangsa. Upaya reintegrasi sosial di masyarakat yang pertama adalah menguatkan pentingnya berbangsa. Hal seperti ini memang diperlukan pada upaya reintegrasi sosial karena dengan adanya kesadaran diri dapat mempunyai jiwa kebangsaan dan kewarganegaraan. Kerukunan antar masyarakat tentu sangat membahagiakan dan membuat hidup menjadi tentram. Agar kehidupan di masyarakat tetap terjaga dan rukun, maka setiap individu dan juga kelompok perlu menguatkan kesadaran akan kehidupan berbangsa. Jika hal tersebut dirusak, terjadinya hal seperti konflik yang berkepanjangan akan mudah terjadi. Yang kedua, mencari solusi terbaik bila terdapat pihak lain yang melakukan penolakan. Perundingan dapat dilakukan dengan cara apa saja, mulai musyawarah, voting, dan masih banyak lagi yang tidak memerlukan terjadinya aksi-aksi penolakan yang dapat merugikan bagi siapa saja. Setiap individu selalu memiliki pandangan dan juga perspektif yang berbeda-beda. Pada situasi tertentu, ada orang yang tidak memiliki pandangan yang sama. Ketika ada pandangan yang berbeda, kita harus saling menghargai dan mencari solusi terbaik agar tidak sampai terjadi pertengkaran dengan dilakukan musyawarah. Yang ketiga, bila terjadi penyimpangan dalam masyarakat, selesaikan melalui jalur hukum. Maksudnya adalah bila ada salah satu pihak menyimpang dari hukum, maka boleh saja jika pihak yang bersangkutan dilaporkan kepada pihak hukum yang berwenang agar bisa diberi sanksi atas kesalahan yang dilakukannya. Yang keempat, bila perselisihan telah mengarah pada terjadinya konflik, maka minta bantuan militer. Apabila konflik yang terjadi sudah pada level adanya kekerasan, maka harus meminta bantuan militer. Contoh dari hal tersebut adalah aksi saling lempar batu. Bantuan militer dipercaya bisa menjadi pihak yang bisa mendamaikan masyarakat yang sedang berkonflik. Demikian saja pemaparan dari kami. Untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk melangkah ke materi kelas 12. Materi yang pertama adalah tentang perubahan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.